Keraton Ratu Boko, sebuah tempat tujuan wisata yang patut dikunjungi bila sedang berlibur ke Provinsi Yogyakarta. Untuk lokasi dari Keraton Ratu Boko ini, secara administratif, berada di dua desa, yaitu Desa Bokoharjo dan Desa Sambirejo, yang sama-sama masuk wilayah Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Tempat ini adalah sebuah tempat bersejarah yang menjadi bukti peninggalan dari kehidupan di masa lalu. Lalu, bila dilihat dari namanya, apakah benar tempat ini adalah sebuah keraton atau istana sebuah kerajaan? Luas keseluruhan dari Keraton Ratu Boko ini mencapai 25 hektar, yang lokasinya berada di atas perbukitan, dengan ketinggian hampir 200 meter di atas permukaan laut. Jadi, para pengunjung akan melewati puluhan undak-undakan atau anak tangga dari bebatuan, untuk bisa sampai di atas bukit. Nama Ratu Boko sendiri, konon berasal dari nama ayah legenda masyarakat setempat, yaitu Loro Jonggrang, yang ada kaitannya dengan asal-usul Candi Prambanan. Menurut para ahli sejarah kepurbakalaan, Keraton Ratu Boko ini sudah ada sejak abad ke-8, di masa Wangsa Sailindra. Juga, bila dilihat dari beberapa peninggalan yang masih utuh, diantaranya adalah beberapa gapura sebagai pintu gerbang, juga sisa-sisa bekas dinding benteng, dan adanya parit untuk pertahanan, serta bekas pemukiman penduduk. Jadi, sangat dimungkinkan, tempat ini adalah sebuah keraton, atau istana raja. Dan di dalam area komplek Keraton Ratu Boko yang lumayan luas ini, terbagi beberapa tempat bagian. Yang dimungkinkan adalah bekas tempat bangunan, diantaranya yaitu Candi Pembakaran dan Sumur Suci, Ruang Paseban, Pendopo, Kolam, Pringgitan, Keputren, dan Gua untuk bermeditasi. Sesuai namanya, Candi Pembakaran ini dimungkinkan dulunya dipakai untuk membakar jenazah, karena terdapat bekas abu pembakarannya. Selain bangunan Candi Pembakaran, di dalam komplek Keraton Ratu Boko ini juga terdapat bekas bangunan pendopo dan pringgitan, yang kini tinggal bagian bawahnya saja. Di tempat lainnya, komplek Ratu Boko ini juga terdapat dua buah gua, yaitu Gua Lanang dan Gua Wadon, yang dimungkinkan dulunya digunakan sebagai tempat untuk semedi atau bermeditasi. Di lain tempat lagi, terdapat bekas bangunan Keputren. Yang tersisa adalah puluhan umpak batu, yang mungkin menjadi landasan tiang-tiang bangunan di atasnya, yang kini sudah tidak ada, karena mungkin terbuat dari kayu yang mudah lapuk. Menurut beberapa prasasti yang telah ditemukan di komplek Keraton Ratu Boko ini, di antaranya adalah prasasti Walaing atau Abayagiri Wihara, yang berangkat tahun 792 Masehi. Di situ tertulis,
tentang peringatan pendirian sebuah bangunan wihara oleh Rangkai Panangkaran dengan nama Abayagiri Wihara. Abayagiri Wihara sendiri berarti wihara di atas bukit yang damai. Jadi, kemungkinan awalnya tempat ini adalah sebuah bangunan wihara yang didirikan oleh Rakai Panangkaran, penguasa Kerajaan Medang. Kemudian, pada masa pemerintahan Rakai Waleng Pukombayani yang berkuasa pada tahun 898 sampai 908 Masehi, tempat ini yang dulunya bernama Abayagiri Wihara diganti namanya menjadi Keraton Waleng. Sehingga yang dulunya tempat ini adalah wihara kemudian berganti menjadi komplek keraton atau istana. Seperti yang tertulis di Prasasti Kumboyani dan Prasasti Shiwagraha, bahwasannya pasukan dari Diyah Pitaloka, putra Rakai Pikatan Raja Mataram kuno, berhasil menggempur kubu Pukumboyani di perbukitan Batu Ratu Boko. Setelah dikuasai, tempat tersebut kemudian dihancurkan. Lalu kenapa Pukumboyani dan istananya diserang dan dihancurkan oleh pasukan kerajaan Mataram? Karena diketahui bahwa Pukumboyani ingin melakukan pemberontakan. Jadi, besar kemungkinan bahwa semua bangunan yang ada di Keraton Ratu Boko ini saat pertama kali ditemukan memang dalam kondisi hancur dan tinggal reruntuhannya saja. Bisa jadi bukan karena akibat faktor alam, tetapi karena dilakukan oleh Diyah Pitaloka dan pasukannya. Demikian perjumpaan kita kali ini tentang Keraton Ratu Boko, Sleman, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Terima kasih.